Broker forex terbaik tahun 2026. Ini versi terbaru ya teman-teman, di mana setiap tahun saya biasanya update untuk daftar broker forex terbaik yang memang saya gunakan. Dan ini berdasarkan 10 tahun pengalaman saya trading dan masih ada 3 broker ya. Jadi 3 broker forex yang menurut saya terbaik ya, yang saya gunakan hampir 10 tahun. Sebenarnya saya mulai itu di tahun 2016 ya. Sebenarnya ada banyak sekali broker forex yang saya gunakan. Tapi teman-teman di sini sampai dengan tahun 2026 ini teman-teman saya menyisakan 3 broker yang masih saya pakai ya. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang beberapa hal ya. Yang pertama adalah fitur ya dan spesifikasi broker akan saya jelaskan ketiga broker tersebut, kemudian itu tentang deposit dan withdrawnya ya, kemudian kelebihan dan kekurangan ya. Jadi broker-broker yang pengen saya ceritain ke teman-teman ini ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk broker di urutan pertama yang saya pakai selama 10 tahun ya teman-teman sampai dengan saat ini adalah SM Global ya, atau broker XM. Itu sampai sekarang merupakan salah satu broker forex terpercaya yang saya gunakan. Di sini teman-teman, broker XM ini saya gunakan mulai dari dulu ya. Teman-teman yang trader lama itu pasti kenal ya NDB 30 dolar XM. Itu awal-awal rilis itu saya pakai. Itu di tahun 2016-an. Itu udah lama juga ya teman-teman ya, nggak terasa sih. Hampir 10 tahun teman-teman. Nah, itu teman-teman. Awal-awal NDP 30 dolar itu saya daftar di broker XM dan waktu itu saya merasa cocok itu, makanya saya gunakan terus-menerus sampai dengan sekarang keterusan kayak gitu. Nah waktu itu jujur aja NDB-nya tuh gagal withdraw ya teman-teman ya. Oke, kenapa saya masih pakai broker XM dari sekarang? Pertama urusan depo dan WD dan depo itu aman. Sentosa teman-teman. Aman ya intinya. Nah di sini teman-teman ada salah satu akun XM saya teman-teman, tak bukain riwayat transaksinya ya untuk penarikannya. Nah di sini coba kita lihat. Nah coba kita besarin biar biar kelihatan nih ya. Untuk broker XM merupakan salah satu broker forex yang saya pakai uangnya agak gede di situ ya. Nilainya tradingnya bisa sampai ratusan juta. Itu adalah broker saya yang uangnya paling gede di situ di XM ini ya. Kemarin Desember narik 51 juta ya. Kemudian di bulan, pokoknya 3 bulan sekali itu saya withdraw sekitar 3.000 dolar ya. Kemudian ini ya di bulan sebelumnya saya withdraw 3.000 dolar lagi 49 juta. Kemudian 3.000 dolar lagi 49 juta lagi. 3.000 dolar lagi 49 juta. Iya kemarin tuh yang terakhir itu 3.000 dolar juga ya. Cuman kan dolarnya sekarang udah naik ya. 3.000 dolar tuh sekarang sudah 50-an teman-teman. Kemudian ada yang WD kecil juga. Ada yang WD kecil, ada yang WD kecil. Nah ini ada yang withdraw 67 juta. Jadi yang pertama yang bikin saya betah pakai XM Global adalah withdraw dan deponya aman. Aman, lancar, jaya, seperti itu. Yang kedua, kenapa saya pakai XM sejauh ini ya, sampai dengan selama ini adalah ini teman-teman. Trading itu lancar dalam artian nggak pernah ada yang kasus-kasus kecurangan candle kayak gitu tuh jarang sekali di broker XM. Ya teman-teman, jadi itulah alasan kenapa saya berani trading dengan uang yang agak gede yang saya buat praktek-praktek di channel ini itu karena memang tradingnya lancar ya, tidak ada kecurangan, belum nemuin kecurangan sama sekali. Kemudian kenapa saya pakai sampai dengan 10 tahun update teman-teman. Ini yang paling penting dari sebuah broker. Ketika teman-teman pakai sebuah broker, Instagramnya aja nggak pernah update, programnya nggak pernah update, bahkan banyak program-programnya yang dihilangin itu mulai tanda tanya sebenarnya. Nah di broker XM itu ada banyak sekali perkembangan. Yang pertama nih dulu itu nggak ada yang namanya akun ultra low. Ya karena mendengar masukan para trader ya pengen akun yang spreadnya rendah, akhirnya broker XM bikin ultra low. Kemudian dulu itu nggak ada yang namanya copy trading. Ya, karena mendengar masukan para trader, para klien, akhirnya ada copy trading. Jadi
dan juga promonya itu hampir tiap bulan ada ya. Makanya ini broker aktif ya, penggunanya aktif, pengurusnya aktif. Makanya saya pakai terus gitu. Karena penting sekali teman-teman. Ketika teman-teman mau coba pakai broker, cek promo terbarunya, cek media sosialnya. Kalau update-nya saja sudah 3 tahun yang lalu, jangan dipakai. Ya itu ngapain aja gitu kan. Ada indikasi di situ brokernya sudah mulai sepi, kemudian kliennya sudah mulai dikit, ada indikasi mau bangkrut. Ya hati-hati. Hati-hati ketika ada broker yang tidak update teman-teman, seperti itu. Kemudian fitur lengkap ya. Oh ya, untuk depo dan WD untuk broker XM itu teman-teman bisa pakai rupiah ya. Bisa pakai bank lokal. Nah, ini salah satu pertimbangan penting ya. Saya kan pastinya pengen narik ke rupiah lagi, pengen narik ke BRI ya, pengen narik ke Mandiri ya. Makanya ini bisa pakai bank lokal. Kemudian jenis akunnya ada beberapa ya teman-teman. Kalau untuk minimal deposit dan penarikannya adalah sebenarnya bisa pakai $5, tapi kalian harus pakai pembayaran khusus ya. Seperti halnya ini nih teman-teman ya, coba kita buka. Nah, kalau pakai Niteller itu bisa pakai $5. Tapi kalau pakai lokal bank transfer teman-teman ya, coba kita cek. Nah, minimal itu 500.000, baik itu deposit maupun withdraw ya teman-teman ya. Makanya kalau untuk ini ya terbilang masih terjangkau lah teman-teman, masih di bawah jutaan, masih bisa ratusan ribu. Lagian $5 mau trading, $5 mau dipakai buat apa gitu. Nah kalau Niteller itu $5. Nah kalau teman-teman mau pakai $5 ya terserah sih. Deposit minimal $5 tuh bisa pakai Niteller kayak gitu ya. Oke ya teman-teman. Itu adalah salah satu broker forex terpercaya yang saya gunakan sampai dengan sekarang. Oke, untuk broker forex yang kedua, broker forex terbaik yang kedua yang masih saya pakai sampai dengan sekarang adalah FBS. Nah, broker FBS ini teman-teman, saya dulu pertama kali pakai juga gara-gara gratisan. No deposit bonus $50. Waktu itu bisa withdraw sampai dengan 500. Kalau XM itu sampai dengan tidak terbatas ya. Tapi saya justru malah berhasil withdraw itu yang FBS waktu itu. Lotnya dulu FBS tuh cuma bisa 0,1 ya. Sekarang sih sudah bisa 0,01. Itu zaman dulu banget kok teman-teman. Ya teman-teman yang sudah lama pasti tahu ya. Ini adalah broker forex yang kedua. Oh ya, untuk link brokernya teman-teman nanti tak taruh di deskripsi video ya. Nanti teman-teman cek aja di situ. Nah, di broker FBS ini adalah broker forex kedua yang saya pakai dan kemarin saya masih nih ya, tak coba cek withdraw-nya, tak kasih tahu. Jadi saya masih aktif withdraw. Contohnya tanggal 3 Januari 2026 saya masih withdraw 4 juta. Tanggal 2 Januarinya saya masih withdraw 8 juta. Desember saya masih sering withdraw. Totalnya mungkin puluhan juta ya. Mungkin di $1,000-an kayak gitu. Tapi kecil-kecil teman-teman ini ya. Kecil-kecil aja saya nariknya. Paling gede itu November. Itu $1,500. Ya sekitar 25 jutaan teman-teman kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini adalah broker kedua yang saya pakai. Untuk depo dan WD sejauh ini masih aman. Masih lancar. Bisa pakai rupiah juga. Dan untuk minimalnya sama 500.000. Ya nggak bisa. Kayaknya 500.000 deh, kalau nggak 800.000 ya. Pokoknya masih di bawah 1 juta kayak gitu. Kemudian jenis akunnya di sini kelebihannya adalah ada akun Sen. Ya, buat teman-teman yang mau trading pakai akun Sen mungkin nggak bisa di XM ya, tapi bisa di FBS. Kemudian untuk broker ketiga yang saya pakai adalah broker Agnes. Nah, di Agnes ini teman-teman depo WD yang paling cepat. Ya, nanti tak tunjukin kekurangannya. Kenapa uang yang paling gede saya taruh di XM, teman-teman. Kemudian untuk fasilitas full lengkap. Nah, bedanya begini, teman-teman. Di antara 3 broker saya, Agnes ini adalah broker receh buat saya. Nah, di sini teman-teman, penarikannya saya sering pakai USC. USC itu US cent ya. Jadi nggak pakai USD. Tapi ya lumayan juga nih 18.000 ya. 18.000 tuh $180.
50.000 USC itu $500, $500 kayak gitu ya. Ada juga yang 100.000 USC sekali narik itu $1.000. Jadi memang 3 broker ini yang saya gunakan ini yang benar-benar yang saya review ini yang benar-benar saya gunakan ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma baca-baca di website orang, bukan ya. Jadi 3 broker ini memang benar-benar saya gunakan. Nah, kelebihannya kalau di Agnes itu adalah bisa leverage tanpa batas. Jadi buat teman-teman yang mau nge-track apa ya, mau balapan, mau full margin, nah itu di Agnes solusinya. Karena kalian modal $100 itu bisa entry 10 lot sekaligus pun bisa. Tapi ya resikonya teman-teman ya itu bisa bisa cepet kaya, bisa cepet miskin. Tapi saya nggak pernah ngajarin yang seperti itu ya. Makanya saya sebenarnya ada akun buat seperti itu. Ini buat seperti itu teman-teman. Ini adalah hasil full margin. Di broker Agnes ini semuanya hasil full margin. Modal kecil 1 juta kayak gitu biasanya. Nah kalau habis, kalau jadi $1.000 ya sudah jadi 1.000 kayak gini nih teman-teman. Tapi saya nggak ngajarin karena itu terlalu beresiko. Nah, itu adalah 3 broker forex terbaik ya yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan membandingkan kelebihan serta kekurangan dari ketiganya. Jujur saja untuk uang terbesar saya itu ada di broker XM. Kenapa? Karena sejauh ini yang paling aman tanpa kasus. Kalaupun ada komentar-komentar miring, tapi kenyataannya di sini saya aman-aman aja. Jadi saya nggak percaya dan saya sudah membuktikan di sini uang gede. Menurut saya gede ya, itu berhasil cair dengan dengan lancar ya. Makanya di sini uang yang paling besar ya. Menurut saya ini adalah akun pro tradernya saya, akun seriusnya saya. Kemudian di FBS itu saya dulu pakai sampai sekarang karena memang ada afiliasi di situ. Jadi lumayan di sini untuk belajar ini cocok banget ya. Trader yang mau belajar pakai akun Sen kayak gitu. Nah, di sini untuk saya main-main. Ketiganya itu teman-teman antara XM, FBS, kemudian Agnes sama-sama aman sejauh ini. Cuman kekurangannya sekarang. Saya akan sebutkan kekurangannya ya. XM itu kekurangannya ada di spread yang kalah dengan Agnes. Nggak masalah ya. FBS itu mulai vakum teman-teman. Ya kenapa saya nggak mau pakai uang gede di FBS. Dulu itu FBS tuh fiturnya banyak banget. Mulai dari copy trading, kemudian mulai dari jenis-jenis akunnya itu banyak banget teman-teman. Sekarang itu cuman ada akun Sen sama standar. Jadi saya berpikir ini kenapa gitu kok menurun gitu untuk program-programnya dan lain sebagainya. Apakah kliennya mulai sedikit, apakah uangnya mulai sedikit, kan mulai tanda tanya. Tapi dari segi trading modal kecil masih aman sejauh ini ya teman-teman. Untuk belajar pakai akun Sen masih aman sih. Tapi jangan yang terlalu gede-gede sih menurut saya. Kalau Agnes kekurangannya bandarnya kuat. Jadi Agnes itu candlenya beda sendiri dengan broker yang lain. Cuman karena beda jam buka dan jam tutup. Harganya sama sebenarnya dengan broker yang lain ya, selisih paling berapa poin ya. Nggak jauh beda. Untuk main long sih tetap bagus-bagus aja, cuman aura bandarnya tuh kuat banget teman-teman. Contoh, kalian disediakan yang namanya leverage tanpa batas. Itu buat apaan? Ya buat nyenengin bandar bro, biar bisa ngajar orang-orang yang full margin itu gampang banget gitu. Jadi kalau di sana memang jujur di Agnes itu saya buat main-main kayak gitu aja sih teman-teman. Itu adalah 3 broker forex terbaik yang saya gunakan dan hampir 10 tahun saya gunakan. Dari broker XM, kemudian FBS, dan juga broker Agnes. Sama-sama aman, sama-sama lancar deposit dan withdrawnya. Cuman untuk uang yang paling gede saya berani di XM. Kekurangannya hanya di spread aja. Dan untuk spread ini mungkin teman-teman bisa pilih akun ultra low ya. Yang yang spreadnya agak tipis. Cuman bedanya kalau ultra low itu dia nggak dapat bonus kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau standar itu memang bonusnya dapat. Contoh bonus deposit kayak gitu. Nah itu bisa dapat di akun standar. Akun ultra low nggak dapat karena dia sudah dapat fasilitas dengan
Sprit yang lebih tipis kayak gitu teman-teman. Jujur aja kalau Sprit kalah dengan Agnes. Agnes tuh Spritnya tipis, cuman aura bandarnya tuh kuat banget. Ya, gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, itu adalah review broker forex terbaik yang saya gunakan sampai dengan tahun 2026. Biasanya setiap awal tahun saya update ya. Oh ya, kemarin tuh saya pernah nyoba ya, pernah tes beberapa broker lain, cuman sementara ini stop dulu. Kenapa? Karena withdraw-nya itu agak lama teman-teman. Jadi saya nggak suka yang withdraw tuh lebih dari 1 hari. Kalau XM itu lamanya ya paling 5 jam, 6 jam, cuman nggak ganti hari ya. Kecuali kalau withdraw kalian hari Jumat. Itu bisa saja 3 broker ini, broker manapun bisa saja. Teman-teman terimanya di hari Senin itu bisa saja kayak gitu. Oke ya, itu adalah 3 broker forex terbaik versi saya. Nah, selanjutnya teman-teman, tips buat teman-teman kalau kalian bicara tentang broker, jangan percaya sama siapapun boleh. Nah, termasuk yang komen-komen ya, banyak sekali yang komen tentang broker XM, saya gagal withdraw kayak gitu. Lah saya bisa gitu. Banyak yang komen tentang FBS, saya gagal withdraw, lah saya bisa gitu. Pernah ditolak itu karena salah rekening kayak gitu. Jadi masalah teknis aja. Ya pernah gagal, pernah withdraw, tapi masalah teknis nih contohnya. Ini gara-gara salah rekening. Kemudian Agnes tuh saya juga pernah ya ditolak withdraw. Itu gara-gara nih ya, salah akun dan saya withdraw nih tidak mencukupi dananya. Malah yang saya withdraw tuh yang akun yang kena floating kayak gitu ya, nggak cukup dananya. Tapi setelah itu juga bisa. Nah, ditolak juga pernah. Kalau kasus ya, untuk apa itu namanya gagal withdraw total, di cancel profitnya sih saya nggak pernah ya di 3 broker ini seperti itu. Jadi ketika saya ada komen di luar sana tentang negatif tentang broker yang saya pakai ini, bodoh amat gitu, karena terkadang yang komen itu juga orang-orang broker juga, dan banyak kan yang komen kayak gitu adalah orang-orang broker di deket-deket kita ya. Saya gak usah sebut lah, nanti ada yang kesinggung gitu ya. Oke ya teman-teman ya, jadi ada bahasanya, ada buzzernya kayak gitu. Saya nggak percaya selama withdraw saya lancar ya, bodoh amat gitu dengan omongan orang lain. Dan ketika teman-teman mau coba pakai dana kecil ya di broker manapun, termasuk ketika teman-teman emang iya XM bagus ya, coba dulu pakai dana kecil gitu, $100 tuh kalian masukin ya, kalian daftar, kalian deposit ya, kalian trading, kemudian kalian withdraw. Oh ya lancar gitu, oh ya beneran lancar, kalian buktiin sendiri. Nah, mau di FBS ya pakai dana kecil dulu, mau di Agnes pakai dana kecil dulu kayak gitu ya. Jadi jangan langsung pakai dana besar. Tips yang ketiga teman-teman, jangan taruh semua uang ya di trading ya. Jadi ini yang benar-benar saya pesan ke teman-teman ya, jangan taruh semua uang di trading. Ya ada sebagian yang kalian investasikan di yang benar-benar aman seperti emas dan lain sebagainya, karena broker manapun teman-teman suatu saat itu semuanya punya potensi resiko yang sama. Broker manapun bisa bangkrut. Ya, bahkan perbankan pun bisa bangkrut. Ya, jadi jangan taruh semuanya di trading ya. Misalkan teman-teman punya uang 100 juta ya, yang buat trading yang 20 juta. Kayak gitu ya, yang emas yang 40 juta, yang 40 juta lagi di reksadana kayak gitu. Intinya jangan taruh semuanya di trading ya teman-teman ya, karena resikonya gede. Kita nggak pernah tahu ya, saya sendiri review kayak gini, saya sendiri pakai broker XM hampir 10 tahun, saya juga belum pernah ke kantornya juga. Jadi jangan taruh semua uang di trading ya bro, itu bahaya banget. Itu adalah tips dari saya. Ya, jadi ya jangan full time trading juga kalau bisa, kalau teman-teman belum kuat keuangannya kayak gitu. Jadi ketika suatu saat ada kebangkrutan di akun kalian atau bahkan di salah satu broker kalian, itu ya kita tetap aman-aman aja, karena nggak semua uang kita hanyut kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan seputar pembahasan kali ini silahkan tanyakan di kolom komentar.